Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang dipuji kecuali pujian itu pasti harusnya kembali ke Allah. Kalau seseorang dipuji karena pintar, maka yang membuat pintar adalah Allah. Kalau seseorang dipuji karena kaya, sesungguhnya kekayaan milik Allah. Kalau seseorang dipuji karena apapun yang dia miliki, sesungguhnya semua yang dimiliki adalah milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ini hidup ini kalau pakai rumus lebih mudah. Benar? Kalau bahasa sederhananya SOP. Setiap kali mendengar hidup di dunia, langsung kita ingat 3 hal. 1, dunia ini hanya mampir. Ingat surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullun nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya kalau sudah ingat hidup di dunia, kita ini cuman mampir. Dunia ini mampir, hanya mampir. Ini adik-adik dari mana nak? Al-Azhar mana? Solo. Masya Allah. Kulo ngaturaken matur suwun sangat. Inggih. Iya. Maaf ya, kulo batok. Hidup di dunia hanya mampir. Kita sedang antri. Antri apa? Manusia sedang antri. Antri apa? Antri jemputan. Siapa yang jemput? Malaikat maut atas perintah Allah. Apakah semua ajal sudah ditetapkan? Sudah. Jadi kita lagi antri nih. Tidak ada satupun di antara kita dimanapun, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Hari demi hari semakin dekat atau semakin jauh dengan saat pulang? Semakin dekat. Apakah meninggal harus tua? Tidak. Adakah bayi yang meninggal? Balita meninggal ada tidak? Anak-anak meninggal? Remaja meninggal ada? Ada tidak? Darut Tauhid, beberapa santri sudah wafat. Apakah guru bisa meninggal? Bukan bisa, pasti. Jadi tidak usah nunggu tua kalau sudah waktunya. Dalilnya apa? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ini pengulangan bahwa kita ini pasti mati dan kita tidak tahu kapan mati. Jikalau sudah waktunya tiba, kapan sih kita ditetapkan ajal kita? 120 hari di rahim ibu dulu. Udah ditetapkan ini. Tanggal berapa, jam berapa, di mana, dengan cara apa? 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Ya. Tugas kita apa tentang kematian ini? Sekuat tenaga berusaha husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah?
akhir yang baik. Karena kita tidak tahu kapan kita berakhir, supaya akhirnya baik, bagaimana caranya? Siapa itu jawaban? Ada suara tapi nggak ada wujud. Supaya akhirnya baik, karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, maka usahakan setiap saat jadi orang baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati. Dah gitu aja. Jadi itu rumus kalau ingin husnul khotimah, jadi orang baik setiap saat. Apapun yang terjadi di dunia ini, konsisten saja. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jelas? Jadi ingat, apakah ulang tahun bisa perayaan apa ulang tahun? Ulang tahun itu perayaan apa? Perayaan umur berkurang. Jadi lagunya tuh hampir mati, hampir mati. Makanya nggak perlulah perayaan ulang tahun, nggak enak ya kan, menuju kematian dirayakan. Kalaupun mau saya anjurkan, bukan anjuran ini ya, kalau mau mengingat umur, ayo jangan di restoran tapi di pekuburan ya. Nanti saya pas nih mau ulang tahun, ayo kita ke kuburan gitu. Juga kalau mau kumpul-kumpul ya usahakan pakai kain kafan lah begitu ya. Jadi agak horor. Dua, apa sih di dunia ini? Dunia ini sepenuhnya adalah, jawab, ujian. Jadi jangan merasa ujian itu waktu susah. Ketika dapat lulus kuliah, ujian. Tamat sekolah, ujian. Belum punya jodoh, ujian. Sudah punya jodoh, ujian. Belum punya anak, sudah punya anak, banyak anak, begitulah ya. Sakit, sehat, ujian. Jadi ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi susah hafal Quran, ujian. Yang mudah hafal, ujian. Ingat baik-baik ya, bahwa hidup ini memang ujian. Sepenuhnya tiap waktu kita diuji. Jadi kita tidak usah heran. Apa persamaannya ujian? Semua ujian untuk menaikkan derajat. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, baik yang manis maupun pahit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua ujian ini sudah diukur. Bedanya apa ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, kalau ujian hidup harus dekat dengan Allah dan Allah yang nolong. Jadi berat sekali ngedepin hidup. Jadi tujuan hidup ini, tujuan ujian hidup ini sebetulnya satu, supaya kita dekat dengan Allah. Itu saja. Diberi nikmat jadi dekat dengan Allah, lulus. Diberi cobaan jadi dekat dengan Allah, lulus. Jadi semua ujian itu goalnya makin dekat dengan Allah. Siapa sih yang makin dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang makin yakin kepada Allah dan waktunya makin padat dengan amal soleh. Jadi makin dekat dengan Allah disebutnya makin takwa. Seperti apa sih penampakan orang yang dekat dengan Allah? Akhlakul
karimah, akhlaknya baik. Ini pola ini harus masuk. Disebutnya seperti apa orang yang dekat dengan Allah? Muttaqin, orang yang bertakwa. Jelas tidak nih? Nah, jadi gimana nih ngadepin hidup ini? Mudah atau susah? Bukan karena persoalan mudah atau susah dalam hidup ini, tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong Allah ada yang susah tidak? Tidak ada. Kalau tidak ditolong Allah pasti susah. Persoalan remeh tidak ditolong Allah jadi besar sekali. Persoalan besar ditolong Allah jadi mudah. Makanya hidup ini ujian supaya mudah, kita harus makin dekat dengan Allah. Caranya adalah tingkatkan iman dan tingkatkan amal soleh. Gitu. Apakah ujiannya bakal berhenti kalau sudah lulus sekolah? Enggak ya, ini sudah diceritakan di rahim ibu. Aduh, ibu teh udah mual muntah, bayi diurus terus, masuk balita, lucu-lucunya nakal, jatuh sana sini kan gitu waktu balita. Masuk SD mulai sekolah ditungguin, nggak mau ditinggalin. Masuk SMP mulai remaja, jengkelin ya. Remaja kan kalau SMP tuh kurang jelas ya, disebut dewasa nggak mau, disebut anak-anak nggak mau. Ada SMP SMA. Ini lagi rumit deh ya, lagi gemes-gemesnya ya. Pengen kelihatan keren tapi udah kecil ya, disebut anak kecil nggak rela. Memang begini episodenya. juga udah pernah dulu SMP ya. Bedanya yang anak SMP dengan AA udah pernah SMP, adik-adik belum tua ya kan, dan belum tentu juga. Oh iya kan, masuk SMA mulai puber kurang jelas ya nggak, banyak keinginan kurang modal. Masuk kuliah makin ribet, banyak tugas, aduh. Selesai kuliah jadi beres tidak urusan? Tidak, mau minta uang ke orang tua malu, dah sarjana ya. Tapi uang perlu, nyari kerja susah, sana sini ribet, begitulah. Jadi selesai kuliah tuh awal kebahagiaan, awal penderitaan. Tambah masalah. Kalau lagi kuliah minta uang rada lumayan ya, tapi udah selesai kuliah nggak dapat kerjaan, makin ngebatin itu, malu kesana sini. Udah gitu pengen nikah ribet lagi, udah dapat jodoh langsung bahagia, ya kan enggak, karena suaminya atau istrinya tuh orang lain bukan dirinya ya kan. Jenis beda, latar belakang beda, pendidikan beda, karakter beda. Sekarang serumah, bayangkan hadirin, pasti banyak masalah itu. Emang kalau nikah tuh, sebelum nikah memang segalanya kelihatannya indah ya, udah banyak yang ditutupin. Ketika jelebet nikah, modal, benar? Udah gitu hamil, itu nambah masalah, ujian terus. Udah gitu melahirkan, pernah ada bayi nangis di kamar itu, lama-lama jadi dua yang nangis, bayinya dan emaknya. Bingung, ini bayi nggak berhenti-berhenti, lama-lama jadi tiga yang nangis. Siapa coba? Bapaknya ngoeng juga, pusing, banyak kerjaan, istri nangis, anak gak tahu bagaimana menghentikannya. Itu terus. Emang kalau anak membesar urusan jadi beres? Tidak hadirin, terus. Bayangkan kalau tidak diniatkan jadi amal soleh, cuma bagian capeknya aja hidup ini.
Beneran hadirin, kalau nggak pakai iman coba. Ini kan ngegedein, punya anak, belum lagi lelaki pontang panting kerja, pinjam sana pinjam sini, si emaknya juga riweh ngurus anak, nyuapin, mandiin, belum lagi anak bengal jadi masalah, dipanggil oleh sekolah, terus membesar-besar. Coba kalau anak udah makin besar, beres urusannya? Enggak, ngebiayain anak, mulai lagi tuh ruwet lagi. Udah gitu anaknya nikah, jual ini jual itu demi anak bisa nikah. Udah itu anak punya anak, siapa yang ngurus? Dititipin ke emaknya, mulai lagi sampai harus sampai ke Ira. Inilah hidup, inilah hidup. Ini kan masa kemasannya, nggak benar nggak sih yang diceritakan barusan Pak? Betul. Nggak kerasa, makin lama kita makin reyot, makin peot ya. Bayangkan kapan bahagianya? Terus saja ujian sampai kita mati. Bahagianya kalau kita menyikapi ujian dengan cara yang disukai Allah. Jadi kalau orang jauh dari Allah mah ya udah capek aja hidup tuh, capek mengeluh, capek aja karena urusan ada terus. Nah, yang ketiga hidup ini apa? Wa ilaina turja'un. Ingat ada akhirat. Makanya orang-orang yang yakin ada perhitungan akhirat enggak berat ujian ini. Berat ujian ini kalau dunia, contoh ya, ngedidik anak, kalau hanya ingin anak balas budi, belum tentu anak balas budi, betul tidak? Belum tentu senyum, belum tentu nyapa, belum tentu hormat ke orang tua. Sakit atau orang tua udah hamil, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, siang malam dijaga. Remaja jadi sombong, jadi judes, kata-katanya nyakitin. Kalau tidak ingat pahala akhirat, itu sakitnya nggak ada habisnya. Tapi kalau ingat pahala akhirat, ya Allah, ampun, semua anak-anak begini karena dosa saya belum jadi ibu yang baik, belum jadi bapak yang baik. Jadinya ingat, oh ini berpahala, kalau saya sabar ada ganjarannya. Kalau enggak ingat perhitungan akhirat, hanya sibuk dengan dunia, capek. Makanya ingat wa ilaina turja'un. Ingat dunia nunggu mati, seluruhnya ujian, dan semuanya nanti ada penilaiannya di sisi Allah. Kalau enggak ingat ada penilaian akhirat, balasan akhirat, ujian ini berat. Karena tidak selalu cocok dengan keinginan di dunia ini. Ya kan? Ingin banyak uang, yang terjadi banyak cicilan ya. Ingin mudah, naksir sama si itu, kita mau sama dia, ternyata dia mau muntah. Kan beda-beda. Oh serius? Kalau hidup ini semuanya cocok, menarik enggak? Tebak. Jawab adik-adik. Kalau hidup ini semuanya cocok dengan keinginan, kira-kira menarik enggak hidup ini? Kacau. Kacau. Coba misalkan ada seorang akhwat, ini ikhwan pada seneng nih sama akhwat ini, ada sekitar 500 orang pengen jadi suaminya dan terkabul. Coba ingat, bisa pejet itu. Benar? Semua orang pengen kaya, kemudian diijabah, udah ini kan pasti pengen banyak uang, terjadi saja dikasih banyak uang, urusan beres tidak? Itu sampah numpuk di jalan, gak ada yang mau jadi tukang sampah. Mau ngapain banyak uang jadi tukang sampah? Sekolah gak ada guru, semuanya mau bikin kampus. Karyawan, bos lagi apa? Lagi ngetik. Mana karyawan? Gak ada, semuanya keluar mau bikin perusahaan. Tentara, serbu, kata komandan, serbu aja sendiri ya gak? Kata prajurit, kami udah kaya, ngapain serbu-serbuan? Nggak ada pembantu, nggak ada, berantakan. Ini mau sehat? Adik-adik mau sehat semua? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Jawab.
dokter saling menyuntik, betul tidak? Habis kesiapan, nggak ada pasien, rumah sakit sepi, nggak ada pasien, apotek tutup, pabrik obat bangkrut, fakultas kedokteran nggak ada mahasiswanya, kan? Departemen kesehatan bubar, sakit lah ya, sakit sesekali. Gimana? Karena ada yang profesinya dokter, perawat, ada apotek, ada banyak pabrik obat, ada yang nanam obat-obatan. Kalau enggak repot. Jadi coba, semuanya kan pengen jadi pejabat, semua jadi pejabat. Apa yang terjadi? Kacau. Oh, ini semua pengen jadi direktur, kacau. Jadi udah begini hidup ini ya. Banyak uang, ujian. Uangnya sedikit, jalanin aja. Yang penting diberi nikmat syukur, diuji sabar ya. Ini pasti nenek ingin awet muda, betul tidak Nek? Sekarang kalau nenek terkabul awet muda, jadi kembar dengan cucu, mau apa? Yang mana ya cucu? Saya, kata nenek. Jadi harus siap dengan kenyataan hidup ini. Memang tidak selalu cocok karena semuanya adalah ujian. Nah, ada 4 rumusnya. Maaf ya, ini mengulang karena ini banyak santri baru, tamu. Ada 4 aja ilmu kuncinya. Masih ingat? Kalau dapat nikmat, apa kuncinya? Syukur. Jadi harus paham syukur, harus latihan syukur. Karena di sini akan jadi kebaikan. Semua nikmat itu tidak jadi kebaikan kecuali kalau syukur. 2, giliran diuji dengan kepahitan apa? Sabar. Kita harus belajar ilmu sabar, harus berlatih sabar. Sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika taat, sabar ketika kena musibah, dan sabar menyikapi perkataan yang tidak enak dari orang lain. Ini tambahannya. 3, kalau berbuat baik kuncinya ikhlas. Harus belajar ikhlas, paham ikhlas, latihan ikhlas. Tanpa keikhlasan berat hidup ini. Orang ikhlas tuh enggak ribet hidupnya, cuma ya Allah semoga engkau terima. Ibu masak, semoga ya Allah terimalah masakan ini. Ya Allah saya membahagiakan suami, membahagiakan istri, semoga engkau ridho. Ya Allah saya ngurus anak, semoga engkau ridho. Saya memuliakan tamu, semoga engkau ridho. Ya Allah saya silaturahim, semoga engkau ridho. Ya Allah saya belajar, semoga engkau ridho. Gitu aja. Udah enggak ribet dengan penilaian orang, enggak ribet dengan pujian, tidak ribet dengan penghargaan, tidak ribet, udah selesai. Udah selesai. Nah, orang ikhlas mah pikirannya mah Allah nerima pahala akhirat. Dan yang keempat, kita pasti bikin salah. Kuncinya apa yang keempat? Bukan tobat. Segera tobat. Ada satu di atas tuh bintang kelas. Benar, segera tobat, jangan dilambat-lambat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunanmu dan sorga yang luasnya seluas langit yang bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Segera tobat, segera tobat. Kalau orang segera tobat, biasanya nanti mudah sedekah, mudah menahan marah, mudah memaafkan, dan mudah berbuat baik. Ayat selanjutnya tadi Ali Imran 133, 134-nya begitu. Maaf, ini kembali pengulangan supaya kita tidak lupa rumusnya seperti itu. Ada rumus lain dalam hidup, ada. Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk
dirimu sendiri jika kamu berbuat buruk untuk dirimu sendiri. Jadi kita harus sadar betul, kalau kita nolong orang, yang untung siapa? Jawab diri sendiri kalau ikhlas. Kalau kita mengucapkan salam, yang untung siapa? Diri sendiri. Kalau kita sedekah, yang paling untung siapa? Ya, kita. Nggak ada urusan. Makanya kalau mau berbuat baik terus aja, karena yang untung kita. Orang lain dapat untung, alhamdulillah, tapi yang paling beruntung kita. Jadi gak usah nunggu-nunggu orang lain tahu, gak usah nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu-nunggu orang balas budi. Udah selesai, itu nggak ada ya. Nikmati saja. Seperti apa? Matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya, kasih ibu, nah, terus ya. Atau seperti apa? Jantung berdetak tiap saat, tidak pernah overacting, berdegup tiap waktu, terus ya. Dan ingat, kalau kita berbuat jelek, siapa yang rugi? Diri sendiri. Allah melihat tidak kalau kita maksiat? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ketukar tidak? Tidak. Jadi siapa yang paling mengancam diri kita? Diri sendiri. Yang membuat kita menderita siapa? Ya, diri sendiri. Mana yang bahaya? Omongan orang, omongan diri sendiri. Mana yang bahaya? Kejelekan orang lain, kejelekan diri sendiri. Bagus. Kalau sudah begitu kita tahu. Ini rumus. Jadi setiap bicara nih, seperti sekarang A bicara, ini balik ke A nih. Kalau ada ujubnya, ada riaknya, ada gibahnya, balik. Oleh karena itulah, ini rumus harus dipahami betul. Tidak ada satupun perbuatan kecuali kembali ke diri kita sendiri. Jadi siapa yang bertanggung jawab agar kita bisa bahagia dan selamat? Nah, siapa yang membuat kita sengsara dan celaka? Bagus. Kalau ini kepegang, maka kita udah nggak ribet hidup ini. Dimanapun, kapanpun, berusaha baik. Walaupun orang lain kurang baik ke kita, kita mah baik aja terus. Udah kembali ke kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semuanya ada balasannya. Kita akan lihat. Sekecil apapun. Kenapa jadi pada melongo gini? Ya, ada pertanyaan, silakan. Ini pengulangan tapi diulang-ulang sengaja supaya kita tahu bahwa kalau kita sengsara. Gimana kalau kita benar? Kalau kita benar sampai ke lubuk hati, Allah tahu. Kita akan diberikan sakinah, tenang. Niat benar, berkata benar, berbuat benar, di sini tenang. Tenang, kenapa tenang? Karena Allah menurunkan sakinah. Kalau kita berbuat salah, nanti oleh Allah dikasih gelisah hati kita. Ada pertanyaan, silakan. Ada rumus lain dalam hidup? Baik, rumus tambahan menghadapi musibah ya. Ketika ada kejadian yang tidak cocok, bagaimana SOP-nya? Mulut kita mengatakan apa? Bukan begitu. Kalau ada yang tidak cocok gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada musibah, bukan meninggal, ada yang itu sakit, belum mati, nggak usah nunggu mati. Jadi walaupun belum meninggal sama innalillah. Ketusuk jarum misalkan, ini adik-adik pakai kerudung, innalillah ya. Apa arti innalillah?
sesungguhnya kami ini milik Allah. Jadi tidak boleh merasa memiliki dan tidak boleh merasa dimiliki, kecuali semuanya milik Allah. Tidak ada yang punya ya. Jadi sesuka Allah lah, mau diapain aja, mau disehatkan, mau disakitkan, mau ditambah, mau diambil, mau diangkat, mau diturunkan, terserah Allah. Pokoknya mah Allah maha baik. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Perkataan apa lagi kalau kena musibah? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini kalau ada apa-apa harus mengatakan ini sudah takdir Allah. Jadi kalau udah terjadi, ini udah terima. Bagaimana sesudah kita tahu ini takdir Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Pokoknya kejadian apapun ini izin Allah. Lalu apa SOP-nya? Ridho, terima. Ya Allah, saya terima. Sakit saya terima, dihina saya terima, kehilangan saya terima, dimarahin orang saya terima. Ya Allah, episode ini karena izin Allah harus diterima. Apalagi izin Allah, ridho, kemudian istighfar. Ya Allah, ini karena dosa saya, ampun. Yang ini At-Taghabun ayat 11, ridho, kemudian Asy-Syura ayat 30, ampun ya Allah, ampun. Jangan mencari kambing hitam. Orang nyopet, nyakitin, menghina, marahin kita dan sebagainya, itu cuman alat dari Allah sampainya ujian ke kita ya. Obatnya adalah istighfar. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Tadi saya banyak bicara, aduh astagfirullah. Tadi kata-kata saya sia-sia, astagfirullah. Cari dosa. Pokoknya kalau ada apa-apa, tobat. Udah tobat apa? Syukur. Kenapa syukur? Ini rumusnya ya. Kalau ada kejadian ini terjadi izin Allah, terima takdir, tobat, syukur. Kenapa syukur? Karena banyak. Contoh sakit gigi, jangan hanya ke gigi aja, hidung sehat, mata sehat, badan sehat. Oh, alhamdulillah. Jadi sambil kita istighfar, sambil syukuri nikmat lainnya. Misalkan lagi dimarah oleh suami, misal, alhamdulillah, yang sakitnya dengan istighfar, tapi syukurlah masih punya suami ya. Tapi marah-marah terus, berarti hidup ya kan. Apalagi baru sempurnakan ikhtiar. Solusinya gimana? Dan doa. Ikhtiar dan doa satu paket. Selebihnya pasrahkan. Ini ngebayangkan di Palestina ya. Sekarang katanya mau diambil alih oleh Entrum. Kemudian ini mau nyerbu. Kalau yakin ke Allah pasti baca ayat ini. Saya yakin orang Palestina yang kuat iman pasti mengucapkan ayat ini. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Sok aja entrum mau ngomong apa, nggak akan menimpa kau kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau yakin tawakal, nanti Allah memberikan takdir terbaik. Toh sudah tawakal terbunuh, ya nggak ada masalah kalau sudah waktunya, tapi jadi syuhada. Jadi kalau udah pasrahkan ke Allah, terserahlah mau diapain aja. Tapi ingat tahapannya ya. Ridho ke takdir, banyak istighfar, syukuri yang ada, sempurnakan ikhtiar dan doa, pasrahkan. SOP ini pakai. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan gara-gara itu. Coba kalau saya sudah terima aja. Dah, nggak ada yang nanya lagi nih dari medsos.
Izin bertanya, bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim? Apakah kita harus lawan atau diam saja? Pemimpinnya yang mana? Gini, menghadapi kebatilan ada 3. 1, kalau bisa tolak dengan tangan, sehingga kebatilan itu, kezoliman itu berhenti. Yang kedua, kalau enggak sanggup pakai tangan, pakai lisan. Kalau enggak sanggup pakai lisan, di hati. Nah, ini sangat beragam ya, disebut pemimpin zolim itu siapa, di mana, skala apa. Tapi setiap ada kezoliman, kita harus ada upaya mencegah kezoliman itu terjadi. Tolonglah orang yang dizolimi dan tolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Cegah kezolimannya. Ini ada bahasan yang harus lebih luas, tidak sesederhana jawaban ini ya, karena pemimpinnya juga skalanya macam-macam, kezolimannya juga skalanya macam-macam, sehingga solusinya juga ada skalanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari Deki 118. Sebelumnya saya udah pernah nanya, tapi mau nanya lagi gitu. Jadi itu udah nanya lagi, udah pernah dijawab. Tapi beda pertanyaan gitu. Oh. Jadi di tempat saya bekerja ini tuh memang apa ya, banyak banget case-case kayak korupsi, selingkuh seperti itu satu sama lain seperti itu ya. Nah, dan di sini tuh kayak dinormalisasikan gitu. Jadi kayak teman-teman saya juga bilang ya udah biarin aja urusan orang gitu. Padahal korupsi itu kan hal yang apa ya, parah ya Ustadz ya, kalau misalkan dinormalisasikan gitu bisa jadi karakter yang berkarat gitu ya. Nah, gimana sih Ustadz kita tuh kalau misalkan ingin bersuara, ingin speak up seperti itu, apakah kita itu salah atau disebut sebagai ngurusin hidup orang atau sebagaimana gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau speak up tapi ternyata orang itu ngancem kita gitu, dia berusaha untuk nyebarin aib-aib kita atau fitnah kita gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya niat nyebut kita, tapi saya gitu ya, yang kalau aib kita gimana, saya jadi ikutan. Tapi memang pada umumnya kalau bicara suka nyebut kita tuh tidak ada niat untuk ngajak yang lain ya. Untung pertanyaannya rada ringan ya, aib-aib kita, saya juga jadi stres. Tadi pertanyaannya apa? Oh, kalau kita bisa mengubah itu paling bagus. Kalau kita di sana dan jadi terbawa, harus hijrah. Ada namanya solih, dia baik, orang tidak terganggu oleh kebaikan dia aman. Walaupun lingkungannya nggak baik, tapi orang yang baik buat dirinya sendiri itu cenderung tidak diganggu. Ada namanya muslih, dia baik dan ngajak orang lain baik. Ini pasti ada lawannya. Ketika Rasulullah belum dakwah tauhid, orang suka semua kepada Rasul, termasuk orang jahiliyah itu, karena baik sekali akhlaknya. Tapi ketika Rasulullah jadi Rasul, beliau baik dan ngajak orang lain baik, mulai ada terganggu. Konsekuensinya biasa gitu. Jangan aneh ada orang yang sebel ke kita, menghina, memfitnah, ngejatuhkan. Ya itu memang kayak gitu. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di sana rusak, hijrah. Jangan bertahan karena rezeki, uang. Karena pindah dari sana nanti Allah ngasih juga kok rezeki. Emang harus di sana? Hah? Enggak kan? Tapi ini karir apa ya? Yang harus dipertahankan tuh iman dan amal soleh. Kalau kerja di sana kita bisa ngajak orang berubah, bagus. Tapi selama di sana kita jadi terkontaminasi, iman jadi rusak, amal jadi rusak, hijrah. Nah gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Jangan ragu ya, dimanapun kerja tetap yang ngasih rezekinya cuma satu, Allah. Oh saya waktu itu hijrah
kemudian saya jadi nggak dapat kerjaan sehingga jual ini jual itu. Sangat boleh jadi yang dibeli itu dari uang yang kurang berkah, sehingga oleh Allah dibersihkan dulu, nanti pada waktu titiknya tertentu dikasih lagi. Ada kok rezeki. Baik, pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak memutus silaturahmi karena yang bersangkutan sering bikin sakit hati? Jangan memutus silaturahim, nggak usah ketemu aja. Beda, nggak ketemu dengan memutuskan tuh beda. Ya, udah jaga jarak aja. Gini ya, saya salah, terus saya minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tugas kita itu adalah kalau sadar kita salah, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang. Orang nggak memaafkan, ya mungkin orang perlu waktu, namanya perlu ruang untuk bisa memahami. Ya, tidak bisa kita minta maaf langsung orang bisa memaafkan. Dengar ya, ada memaafkan, ada melupakan. Memaafkan itu bisa mulut, tapi melupakan perlu waktu. Seperti nancepin paku, nyabut itu gampang, tapi lubangnya itu untuk nutupin beda effortnya. Jadi kalau ada orang kita udah nyakitin beliaunya kita udah minta maaf, beliaunya masih udah nggak apa-apa, fokus aja kepada memperbaiki diri, fokus meningkatkan sholat, zikir, doa, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa maksa orang segera tidak jengkel, segera memaafkan, nggak bisa maksa. Yang harus kita push adalah diri kita jadi baik. Agar istri nurut dan mendengarkan suami akan hal-hal baik, caranya bagaimana ya, A? Oh, gimana ya? Anfusakum wa ahlikum naro. Tolong Ustaz bacakan ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ingin istri nurut itu baik, tetapi ada tapinya. Sebelum mikir istri jadi baik, harus mikir saya baik tidak. Jadi kalau suami ingin istrinya baik, maka yang dipikirkan adalah saya harus jadi suami yang baik. Karena yang bisa membulak-balik hati istri adalah Allah, dan Allah melihat kelakuan. Ini lagi cerita kita lelaki ya. Para suami, Allah tahu nih suaminya, akhlaknya, bicaranya, ibadahnya, semangat menuntut ilmu. Jadi suami ingin istrinya jadi baik itu boleh, tapi yang lebih harus diinginkan suami adalah diri jadi baik. Saya harus jadi suami yang baik. Allah ngelihat kelakuan saya, Allah tahu isi hati saya. Berusahalah jadi suami yang baik. Apa yang ingin ada pada istri, adakan pada diri. Ingin istri sopan, kita yang sopan. Ingin istri jujur, kita yang jujur. Ingin istri tidak ngungkit-ngungkit, kita jangan ngungkit-ngungkit. Pokoknya sekuat tenaga dan lakukan ini lillahi ta'ala sebagai amal soleh. Perkara kapan ini pasangan ini bukan istri suami ya, terserah yang mana aja. Kalau istri yang sudah sadar duluan, udah jadi istri yang soleha aja dan gak bisa ngebalik-balik hati suami. Makin ikhlas, ya Allah saya perbaiki diri saya karena engkau sudah tahulah semuanya masalah ya. Nanti ada waktunya bicara yang baik saja, karena yang membuat orang bulak-balik hatinya bukan kita tapi Allah. Kita itu tugasnya jadi orang yang takwa, selebihnya Allah yang nolong. Doa yang banyak ya.
Hing sabar kapan ya? Saya sudah 10 tahun. Terus aja sabar. Terus aja. Kalau udah puncak, istiqoroh. Nanti Allah yang ngambil keputusan. Begitu? Udah jangan kebanyakan nanya. Saya belum punya suami. Kata ini mama saya disuruh bertanya ke Agim. Minta penjelasan dari AA, soalnya mama aku nggak suka poligami kakak, aku belum nikah kakak, aku kasihan sama mama, aku dipoligami sama suamiku. Ya memang tiap orang ada episode masing-masing ya. Ada yang belum punya suami, ada yang punya suami, suaminya kurang soleh, ada yang sudah punya suami, suaminya sakit, ada yang sudah punya suami, suaminya nikah lagi, ada yang punya suami, tapi belum punya anak. Setiap orang punya coupling takdir masing-masing. Jangan ngebanding-banding. Kata kuncinya terus deketin Allah ya. Perbaiki tahajudnya, perbaiki sholatnya, perbaiki zikirnya, jaga lisan, jaga pandangan, terus deketin Allah dengan ilmu yang benar dan diamalkan. Nanti Allah ngasih jalan keluar. Gak bisa ngebolak-balik hati orang tua ya. Emang jodoh tuh urusan kita? Enggak. Kalau urusan kita aduh pengen sama itu jebet, enggak juga ya kan. Kita ke sana, dia ke situ. Jodoh itu rahasia Allah. Wa min ayatihi. Benar? Ada yang lumpuh dapat jodoh, ada yang jag-jag waringkas juga belum, karena yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.